Ruang bukanlah lembar kosong yang bisa kita arsir dengan sesuka hati kita. Di dalam ruang, terdapat ekosistem, terdapat adat istiadat, dan yang paling penting, ada hak hidup manusia. Ketika sebuah kebijakan ditandatangani, disitulah hak kita sebagai perencana diuji. Dalam buku Etika Profesi Perencanaan Wilayah dan Kota, karangan Firdaus 2025, ditekankan bahwa tugas seorang planner adalah melindungi kepentingan publik dan menjaga keadilan ruang. Nah, jadi perencanaan harus berdiri sebagai penyangga yang adil, bukan sekedar alat stempel bagi kekuasaan atau pemilik modal. Nah, mari kita beda realita yang saat ini mengguncang kita semua melalui dokumenter Pesta Babi Babak Belur PSN di Tanah Papua. Proyek strategis berskala besar di Merauke yang mengubah paksa jutaan hektar menjadi hamparan tebu dan cetak sawah. Istilah pesta babi menjadi satu yang sangat menyakitkan. Di saat korporasi dan pembuat kepentingan berpesta di atas target-target investasi dan ekonomi makro, masyarakat Papua justru mengalami babak belur, seperti kehilangan ruang guru, kurangnya pohon sagu, dan hilangnya situs-situs sakral nenek moyang mereka. Dari kacamata etika perencanaan, kasus ini merupakan contoh nyata dari kegagalan meaningful participation atau partisipasi publik yang bermakna. Perencanaan tata ruang yang bersifat top down dan dipaksakan secara terburu-buru yang melanggar prinsip free, prior, and informed consent atau FPIC. Maka dari itu, masyarakat memiliki hak untuk menyatakan setuju atau menolak tanpa paksaan. Sini terjadi krisis etika, di mana berencana terjebak dalam paham utilitarianisme yang sempit mengorbankan hak-hak kelompok minoritas di daerah demi apa yang diklaim sebagai kepentingan ketahanan pangan nasional. Nah, ketika AMDAL dan revisi tata ruang dilakukan tanpa mendengarkan tangisan masyarakat adat, integritas profesi berencana dipertanyakan. Etika perencanaan menuntut kita untuk beralih dari sekedar mengejar pertumbuhan ekonomi menuju perencanaan memanusiakan ruang atau advokasi planning. Baik, solusi yang bisa kita ambil itu ada dua. Yang pertama, pembangunan yang ada di Papua tidak boleh mengabaikan karakteristik sesuai kesepakatan. Yang kedua, rencana harus berani merekomendasikan batas-batas tegas mana kawasan hutan adat mutlak yang tidak boleh disentuh oleh pemerintah. Dokumenter Pesta Babi ini merupakan alarm keras bagi kami mahasiswa perencanaan wilayah dan kota. Sebuah peta yang kami tanda tangani bisa berubah peradaban di suatu daerah. Maka dari itu, kami berkomitmen untuk menjadi perencana dan planner yang berasaskan moral dan etika.